Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Adi Saputra dengan nomor NIM 4132211082. Di sini saya akan menjelaskan makalah atau PowerPoint kimia bahan yang berjudul material keramik, polimer, dan komposit. Nah, yang pertama ada pengertian keramik. Keramik sesuai dengan konteks modern yang mencakup material anorganik sangat luas. Keramik juga mengandung elemen non-metalik dan metalik yang dibuat dengan berbagai teknik manufaktur. Keramik berasal dari kata Yunani atau kramos yang memiliki arti bahan yang dibakar atau material yang dibakar di tungku atau tanur. Namun demikian, keramik modern sering dibuat tanpa proses pembakaran di tungku. Misalnya penekanan, panas, sintering, reaksi, devitrifikasi, gelas, dan sebagainya. Keramik didefinisikan sebagai senyawa padat yang dibentuk dengan bantuan panas atau panas dan tekanan, yang terdiri dari sedikitnya satu logam dan satu unsur non-logam, atau suatu gabungan sedikitnya dua unsur non-logam. Berdasarkan hubungan struktur atau sifat mikrostruktural, keramik dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, kristal tunggal berukuran cukup besar, seperti kristal Kaser ruby. Yang kedua, gelas atau non-kristalin berukuran cukup besar atau seperti lembaran gelas Floyd. Yang ketiga, kristalin atau filamen mirip gelas seperti gelas atau polimer diperkuat gelas, kristal tunggal atau whisker, gelas silika untuk lempeng pesawat ulangi. 4. Agregat polikristalin terikat oleh matrik mirip gelas atau seperti pecah belah porselen, bahan tahan api, silika, silikon nitrida, tekan panas. 5. Agregat polikristalin tanpa gelas seperti alumina, magnesium, dan berilia yang sangat murni berbutir halus tanpa porositas. Yang keenam, agregat polikristalin yang dibuat dari perlakuan panas gelas dengan komposisi khusus seperti gelas keramik, komposit seperti silikon karbida atau filamen karbon dalam matrik gelas atau gelas keramik. Adapun bahan baku keramik, yang pertama yaitu ada kaolin. Kaolin merupakan massa batuan yang tersusun dari material lempung dengan kandungan besi yang rendah dan umumnya berwarna putih atau agak keputihan. Proses pembentukan kaolin atau kaolinisasi dapat terjadi melalui proses pelapukan dan proses hidrotermal alterasasi pada batuan beku feldspathic. 2. Clay. Clay pada umumnya ada dua jenis, yaitu ball clay dan fire clay. Ball clay digunakan pada keramik putih karena memiliki plastisitas tinggi dan tegangan panas tinggi dan tidak pernah digunakan tersendiri. 3. Ada feldspar. Feldspar merupakan suatu silikat alamiah berwarna merah jambu atau kecoklatan dan merupakan mineral granit dengan salah satu komposisinya adalah NaSi3808. Yang keempat ada kuarsa. Struktur atomik dari kuarsa adalah tetrahedron yang salah satu atom silikon dikelilingi oleh 4 atom oksigen. Contoh yang paling sederhana adalah forsterit. Proses pembuatan keramik. Nah, proses pembuatan keramik itu yang pertama ada pemilihan bahan baku. Yang kedua pembutiran, ketiga pencampuran bahan, keempat pembentukan atau pencetakan, kelima pengeringan, keenam penimbangan, ketujuh pembakaran,
Kedelapan, pendinginan. 9, penimbangan massa setelah pembakaran. Dan yang terakhir adalah pengujian. Nah, kita masuk ke materi polimer. Pengertian polimer. Polimer merupakan ilmu pengetahuan yang berkembang secara aplikatif. Kertas, plastik, ban, serat-serat alamiah merupakan produk-produk polimer. Polimer juga merupakan ilmu yang sangat menarik untuk dipelajari. Polimer merupakan ilmu yang sangat dinamis. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pengetahuan yang baik tentang konsep-konsep dasar polimer. Guna dapat memahami dan mengembangkan ilmu polimer, selanjutnya konsep dasar tersebut dapat dikembangkan untuk mengukur menganalisis bobot-bobot molekul polimer. Teknik pemisahan dan pengukuran sampel polimer merupakan pengetahuan yang tidak kalah pentingnya untuk dikuasai. Nah, sifat-sifat polimer. Yang pertama adalah mudah diolah untuk berbagai macam produk pada suhu rendah dengan biaya murah. Yang kedua, ringan. Maksud dari ringan yaitu ringan rasio bobot atau volumenya kecil. Yang ketiga, tahan korosi dan kerusakan terhadap lingkungan yang agresif. Yang keempat, bersifat isolator yang baik terhadap panas dan listrik. Yang kelima, berguna untuk bahan komponen khusus karena sifatnya yang elastis dan plastis. Terakhir, berat molekulnya besar sehingga kestabilan dimensinya sangat tinggi. Klasifikasi polimer. Polimer dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Berdasarkan sumber, berdasarkan bentuk susunan rantainya, berdasarkan reaksi polimerisasi, berdasarkan jenis monomer, berdasarkan sifat termal, berdasarkan aplikasi. Ruang lingkup kimia polimer. Yang pertama ada resin. Resin yaitu bahan baku yang diperoleh dari industri petrokimia. Beberapa hal yang perlu diketahui mengenai resin antara lain: analisis sifat kelarutan berat molekul dan polimerisasi. Yang kedua ada additif, yaitu bahan tambahan dalam teknologi polimer. Manfaat polimer. Kita hidup di dalam era polimer. Plastik, serat, elastomer, karet, protein, selulosa, semuanya ini merupakan istilah umum bagian dari polimer. Adapun manfaat dari polimer ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dalam bidang kedokteran, banyak diciptakan alat-alat kesehatan seperti termometer, botol infus, selang infus, jantung buatan, dan alat transfusi darah. Yang kedua, dalam bidang pertanian, dengan adanya mekanisasi pertanian. Yang ketiga, dalam bidang teknik, diciptakan alat-alat ringan seperti peralatan pesawat. Yang keempat, dalam bidang otomotif, dibuat alat-alat perlengkapan mobil. Nah, yang terakhir ada pengertian komposit. Komposit adalah salah satu jenis material yang ada saat ini di samping material lainnya seperti logam, polimer, dan keramik. Material komposit adalah material multifase, yaitu suatu material campuran yang terbuat dari dua atau lebih jenis material. Dengan pencampurannya, tidak terjadi reaksi secara kimia. Sifat material komposit merupakan paduan dari sifat-sifat material penyusunnya, yaitu matriks dan penguat atau reinforcement, atau pengisi filler, di mana kedua memiliki sifat yang berbeda. Ketentuan untuk material penguat harus dapat menunjang atau memperbaiki sifat-sifat matrik dalam membentuk material komposit. Sifat material komposit secara umum adalah memiliki ikatan yang bervariasi dengan struktur mikro berupa matrik dan penguat. Keunggulan material ini adalah kuat, kaku, dan beratnya ringan. Namun kelemahannya pada harga mahal dan mengalami delamination. Jenis penguat reinforcement atau pengisi filler pada material komposit. Penguat-penguat material komposit dibedakan menjadi 3.
yaitu partikel. Penguat partikel memiliki ukuran partikel kurang lebih 1. Konsentrasi yang dapat dicampurkan dengan material mencapai 20-40% fraksi volume. Yang kedua, serat atau fiber. Penguat serat atau fiber memiliki ukuran 0,001 inci. Konsentrasi yang dapat dicampurkan dengan matrik mencapai 70% fraksi volume. 3. Komposit berlapis atau struktural komposit. Penguat komposit berlapis terdiri dari sekurang-kurangnya 2 material berbeda yang direkatkan bersama-sama. Proses pelapisan dilakukan dengan mengkombinasikan aspek terbaik dari masing-masing lapisan untuk memperoleh bahan yang berguna. Nah, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.